Shalom bagimu yang diberkati dan dirahmati Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam edisi Renungan Pagi Penyejuk Iman. Tema pagi ini, jangan menambahi atau mengurangi. Untuk pelayanan firman, mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur atas kehidupan yang Engkau anugerahkan, dan kami hendak mengisi kehidupan ini di dalam terang firman-Mu. Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengerti dan memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Ulangan pasal 4 ayat 2 demikian. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Saudara-saudaraku, setiap ketetapan, peraturan, ataupun produk hukum yang dibuat atau disusun sudah pasti bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan demi kebaikan kita bersama. Melanggar apa yang sudah ditetapkan, konsekuensinya adalah hukuman. Tetapi di sini saya tidak mau membuka ruang untuk berdebat tentang Omnibus Law yang telah melahirkan gelombang demonstrasi di mana-mana. Saya hanya berangkat dari sesuatu yang kecil saja. Namun jika hal itu tidak ditaati, maka akan menyebabkan persoalan yang besar. Misalnya, aturan tertib berlalu lintas. Jika aturan ini ditaati, maka di samping kita menjaga diri kita sendiri dari bahaya kecelakaan dan mencelakakan orang lain, kita juga membuat arus lalu lintas dapat berjalan teratur dan terhindar dari kemacetan. Tetapi jika aturan itu dilanggar, maka kita membuka peluang untuk terjadinya kecelakaan ataupun membuat jalan menjadi macet, dan hal ini tidak hanya berimbas pada kelancaran perjalanan orang lain, tetapi juga berpengaruh pada semua sektor termasuk roda perekonomian. Dan apabila Anda diketahui sebagai penyebab persoalan tersebut, maka Anda tahu sendiri konsekuensinya, yakni Anda harus siap menerima hukuman atas pelanggaran yang Anda buat. Tentu demikian pula dengan bangsa Israel, di mana Musa menasihati bangsa itu agar memelihara hukum Allah serta taat untuk melakukan apa yang sudah ditetapkan kepada mereka. Mereka tidak dibenarkan untuk menambah ataupun mengurangi yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Jika mereka memelihara hukum itu dan dengan setia melakukan apa yang diperintahkan, maka hidup mereka akan diberkati. Bahkan lebih daripada itu, mereka akan menjadi bangsa yang disegani dan dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Hal ini sangat jelas disampaikan Musa dalam Ulangan pasal 4 ayat 6 demikian. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa, yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Saudara-saudaraku, saya mau mengatakan bahwa firman Tuhan ini masih relevan dalam konteks kehidupan kita sekarang. Terlebih dalam menyikapi kehidupan berbangsa dan bernegara. Betapa miris hati kita menyaksikan bagaimana hukum atau aturan itu dipermain-mainkan. Terkadang ada orang yang hidupnya sudah menyimpang jauh dari aturan hukum, namun ia tetap merasa diri benar. Dan yang aneh, hukum atau aturan itulah yang dianggapnya salah. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka sekalipun negara ini disebut negara hukum, namun faktanya negara ini telah terperangkap dalam kondisi ketiadaan hukum. Itulah sebabnya Musa mengatakan bahwa jika kamu taat pada hukum, maka kamu adalah orang yang paling bijaksana dan berakal budi. Tetapi jika tidak,
maka orang tersebut adalah manusia binal dan liar dan tidak lebih daripada binatang yang tidak berakal budi. Karena itu saya hendak menegaskan hal ini buat Anda. Jika Anda patuh pada hukum, Anda pantas disegani dan dihormati. Tetapi jika tidak, bahkan Anda mau menambahi ataupun mengurangi hukum itu, maka Anda adalah manusia liar yang tak berakal budi. Jadilah anak Tuhan dengan setia hidup di bawah hukum, terlebih setia dan taat pada perintah Tuhan, maka Anda akan dijunjung dan diberkatinya. Selamat memaknai kehidupan imanmu. Tuhan Yesus memberkati.